Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana pada sebelumnya kita sudah melakukan proses download dan juga install dari software Gretel ini. Sekarang, bagaimana kita akan menginput data pada Gretel sehingga kita bisa melanjutkan ke teknik-teknik statistik yang kita gunakan. Tampilan pertama adalah seperti ini. Ini bisa kita maximize ukurannya, seperti ini tampilannya. Dan kalau kita lihat memang cukup sederhana ya teman-teman ya dari sisi tampilan. Tapi walaupun dari sisi tampilan sederhana, tapi Gretel ini memiliki beberapa banyak ya, bukan beberapa, banyak fitur dan juga teknik-teknik statistik yang bisa kita gunakan. Ada menu file di sini, ada menu tools, dan kemudian ada menu data, view, add, sampai dengan model ya. Kenapa menu-menu di sini masih terlihat tidak nyala ya atau mati? Karena kita belum memasukkan data kita. Jadi menu-menu ini akan tampil atau akan hidup setelah kita memasukkan data kepada Gretel ini. Sekarang bagaimana cara kita memasukkan atau input data dari Gretel? Bisa pilih file, klik file, kemudian di situ ada open data. Gretel menginginkan input datanya itu adalah data yang sudah kita persiapkan sebelumnya, maka kita bisa melakukan atau memilih yang user file. Tapi ketika misalnya kita ingin melakukan latihan-latihan, itu bisa juga kita gunakan data-data yang sudah disiapkan oleh software Gretel di menu ini tadi ya, sampel file ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan file yang sudah kita persiapkan sebelumnya, sehingga kita pilih open data, kemudian kita pilih user file. Teman-teman, untuk menginput data ataupun jenis data yang bisa dimasukkan ke dalam Gretel ini terdiri dari berbagai macam ya, bisa berekspresikan Excel, XLS atau XLSX, atau bisa berasal dari data SPSS atau juga dari Stata dan juga yang lainnya ya. Nah, bisa kita lihat di pojok kanan bawah ini, kalau kita klik, dia ada berbagai macam jenis data yang kompatibel atau bisa diimport ke dalam Gretel ya. Mulai dari CSV, kemudian TXT, ada Excel, ada Stata, Fuse, dan seterusnya. Jadi ini kita sesuaikan dulu data yang kita miliki itu berjeniskan apa, apakah Excel, ataukah SPSS, ataukah yang lainnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan data di mana kita memiliki data bertipekan Excel ya, yaitu XLSX. Kita pilih XLSX-nya. Kalau sudah dipilih ekstensi yang kita gunakan, maka kita tinggal membrowse atau mencari di mana data itu ada ya. Kita coba cari dulu. Nah, di sini saya menggunakan data latihan. Nanti teman-teman akan saya kirimkan atau saya tambahkan ya link untuk mendownload data latihan ini. Kita klik latihannya, dia akan muncul seperti ini kotaknya. Jadi dia akan meminta start import add dari kolom keberapa, apakah ketika misalnya kita memiliki datanya itu dari kolom ke-1 sampai kolom berapa yang mau kita import, kita tinggal masukkan di sini ya. Kebetulan kalau kita lihat data yang kita miliki itu seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi ada beberapa kolom, ada mulai dari nama kepala rumah tangga sampai dengan pendapatan. Nah, hal penting yang teman-teman harus ingat ketika menyiapkan data untuk Gretel, pastikan bahwa di sekitar tabel itu tidak ada lagi hal-hal yang tidak diperlukan, semisal ada tulisan gitu ya di sini ya. Kemudian ada angka-angka yang memang itu tidak berkaitan langsung dengan tabel, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena sering terjadi pada saat kita memiliki data tabel seperti ini dan juga ada kata-kata atau informasi atau angka-angka yang tidak berkaitan dengan tabel, itu pada saat kita melakukan import data
di Gretelnya akan terjadi error ya. Jadi sebaiknya ini kita hapus. Jadi betul-betul datanya itu clean atau bersih dari kotoran-kotoran yang ada ya. Kemudian setelah itu kita masuk kembali kepada Gretelnya, kita klik OK. Di sini ada pilihan apakah data yang kita import ini itu jenisnya cross sectional ataukah time series atau panel. Jadi nanti teman-teman semua lihat atau kembalikan kepada tujuan kita mau ngapain di dalam Gretel ini ya. Untuk kasus yang ini adalah jenis data yang cross sectional ya, sehingga saya tidak memerlukan menu-menu untuk melakukan analisis time series ataupun panel, sehingga saya akan memilih no. Tetapi ketika kita memang tujuannya adalah menggunakan data time series atau panel, maka teman-teman silakan bisa memilih yang yes ya. Kali ini kita pilih no. Ini sudah masuk teman-teman. Yang di Excel tadi, yang ini sudah masuk ke dalam software Gretel dan ini siap untuk diolah dan juga dianalisis ya. Jadi kalau kita lihat di nama kepala rumah tangga, untuk melihatnya kita klik 2 kali, ini hasilnya. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lain ya. Bisa kita klik 2 kali atau klik kanan display values seperti itu. Oke ya. Jadi sekali lagi, untuk menginput data di dalam Gretel, pastikan bahwa ketika misalnya kita datanya adalah Excel, maka pastikan datanya clean, bersih, tidak ada tulisan ataupun angka-angka yang nantinya akan mengganggu pada saat dilakukan import data melalui Gretelnya. Oke, demikian teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sudah selesai bagaimana menginput data, kemudian data apa saja yang bisa kita input, dan syarat-syaratnya seperti apa. Kita kembali lagi ke bab selanjutnya. Stay tune di Gretel.